Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, Kak. Malam, Oke, Mbak. wabarakatuh, di Mbak. malam minggu saat ini teman-teman masih tetap semangat buat komitmen menjalankan program Forum Gemar Batch 1. Uh, Bentar guys. BTW di sini suara Katika dengung nggak? Aman, aman. Aman Aman, ya. Kak. Aman, Kak. Oke, Karika mau bilang terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menjalankan komitmennya untuk bisa ikut di Forum Gemar Batch 1 ini. Terkhususnya untuk ini adalah Zoom learning kita yang terakhir untuk pembekalan dari dan untuk teman Gemar. Nanti kita akan di pertemuan keempat, sebenarnya pertemuan kelima itu sebenarnya kita akan membahas tentang buku Gemar bersama mentor kita yang Ibu Kirana. Tapi dikarenakan 17 Juni itu Ibu Kirana jadwalnya padat juga ya, 15 Juni ya kalau nggak salah. Itu jadwalnya padat, jadi akhirnya kita akan undur di tanggal 22 Juni. Nah, nanti 15 Juni kita akan diskusi santai di grup WhatsApp. Untuk saat ini kita bakalan bahas nih tentang berkarya lewat TikTok. Anak muda tuh bisa berkarya loh lewat TikTok nih teman-teman. Jadi kita udah ada narasumber kita nih ada Kak Fitri nih, Kak Fitri Sembiring. Jadi Kak Fitri itu keren banget. Dari SMK udah sering ikut juga pelatihan-pelatihan. Akhirnya dilirik sama Bapak Badani. Terus dia sering diajakin buat jadi pemateri baik itu di sekolah-sekolah SMK Jakarta, di di mana lagi di Jawa, di ya sudah dia agak mutar-mutar lah ya, udah jauh-jauh. Kita doakan dia menjadi guru marketingnya Indonesia ya teman-teman. Nih kita akan belajar TikTok bareng. Nanti teman-teman juga usah malu-malu yang mau raise hand atau mau tanya boleh langsung karena kita sifatnya diskusi apalagi sekarang narasumbernya masih anak muda banget nih ya teman-teman. Oke, kita mulai aja nih Kak Fitri. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Kartika atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku udah dijadiin host kan ya, biar bisa share screen. Udah. Oke, aman. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Fitri Sembiring. Saya juga masih mahasiswa. Kuliah saya di UT barengan sama Kak Kartika. Kita sama-sama di UT. Em, untuk sebentar aku sambil ini. Suara aku aman nggak ya? Aman, aman. Aman Kak Fitri Aman. Sembilan. Oke, kalau misalkannya ada ini kayak putus-putus atau misal mungkin penjelasannya kecepatan, mungkin nanti bisa di on mic aja gitu ya Kak Kartika. Mm-mm. Oke, sebenarnya kita ngobrol mungkin santai aja kali ya. Untuk kita bahas hari ini kan tentang TikTok. Karena memang pada dasarnya anak-anak di zaman sekarang itu udah banyak sih yang pakai akun sosial media ya salah satunya kalau nggak TikTok ya Instagram gitu kan ya. Karena memang benar-benar menjurusnya itu tuh ke situ. Nah, aku akan sedikit berbagi informasi nih mengenai TikTok itu kayak gimana sih, cara kinerjanya seperti apa. Terus di TikTok itu kan ada beberapa jenis ya, mulai dari bisnis gitu kan, terus cara menggunakan TikToknya seperti apa, terus bisa dapat penghasilan lewat TikTok itu seperti apa, ada live streaming selling, ada jualan dan lain sebagainya. Kak Fitri akan bahas secara singkat mengenai TikTok dan live streaming selling. Nanti buat teman-teman yang kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung open mic aja atau mungkin bisa ditulis di kolom komen. Oke, kita coba share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Teman-teman sudah ada kelihatan ya? Kak Kartika mungkin kelihatan nggak? Ah, Aman ya? Dan Oke, aman. Kita lihat di sini. Sebentar loading.
Oke, kita akan bahas yang pertama itu tentang TikTok. Teman-teman, aku mau tanya dulu di sini. Teman-teman ini udah pada punya akun TikToknya apa belum nih? Jangan sampai aku bahas TikTok, gak taunya nggak ini, nggak pada punya akun TikToknya. Coba aku pengen cek di komen. Teman-teman udah pada punya akun TikToknya apa belum? Coba lihat, kita lihat di komen. Siapa Udah nih yang udah pada dong. punya akun TikToknya? Ada, wih mantap. Siapa nih yang belum punya? Ayo. Oke, Custom wah ada download. Kak Catur, Kak Farel Farel. banget. Wow, berarti ini udah banyak banget ya. Oke, berarti teman-teman di sini udah pada punya TikTok. Jadi kita nyambung ya pembahasannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum install TikTok, sekarang install dulu. Nah, sambil oke, oke, sambil sekarang kita jelasin tentang TikToknya, aku mau bahas tentang yang namanya algoritma. Tahu cara kerja di TikTok kayak gimana sih gitu kan. Apakah cuma modal posting aja? Atau gimana caranya? Apakah untung-untungan? Tapi ternyata dalam TikTok itu kita bisa setting loh. Kita bisa jadi viral, bisa juga speed penonton, dan itu semuanya bisa disetting. Nah, cara kerjanya itu untuk bagian TikTok adalah dengan konsisten atau membuat sebuah konten secara berurutan. Kayak setiap hari kita bikin konten. Coba kita, kok ini nggak pindah-pindah ya? Oke. Nah, di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya akun TikTok, teman-teman udah daftar akunnya, yang pertama itu teman-teman harus kenalin dulu yang namanya orang-orang nih sukanya tuh sama yang kayak gimana nih jenis kontennya. Misalnya teman-teman suka di bagian bidang fashion. Teman-teman berarti harus mencari target market yang sesuai dengan ya bidang teman-teman pilih. Berarti kira-kira siapa ya orang-orang yang memang suka dengan fashion. Fashion kan ada banyak, ada mulai fashion pakaian, tas, aksesoris, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Jadi teman-teman harus benar-benar terperinci. Mulai dari cara bikin kontennya, cara interaksinya. Jadi interaksinya nggak hanya kita balesin komen yang ada di konten kita aja, melainkan juga ketika kita lihat konten orang, kita komen juga, kita like juga, kita komen juga, kita bantu share. Berarti nanti dalam TikToknya itu akan menilai, oh ternyata akun ini tuh benar akun yang interaktif, sehingga ketika kita bikin konten itu akan naik terus. Jadi teman-teman jangan ragu nih, sekarang kalau misalnya punya akun, terus temennya punya akun, saling komen. Biar apa? Biar ada interaksinya, biar kebantu juga video-video yang udah dibuat itu naik. Mulai dari like, komen, share, sama simpan. Karena kan sekarang ada fitur simpan ya di TikTok. Kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti dapet tuh peluang yang namanya FYP-nya itu bakalan dapat. Nanti kita bakalan analisis caranya seperti apa di bagian fitur TikToknya. Di sini ada, oke ini teman-teman udah pada paham ya kalau untuk fitur FYP karena kan udah pada punya TikTok. Jadi aku nggak usah jelasin fitur FYP itu kayak gimana. Yang penting yang ada di beranda, yang di beranda teman-teman lewat, nah itu namanya FYP. FYP-nya teman-teman. FYP itu apa sih Kak Fitri? FYP itu for your page atau konten-konten yang direkomendasikan untuk kita. Kalau kita sukanya tentang edukasi, misalnya edukasi tentang matematika atau misalnya bahasa Inggris, ya udah konten-konten yang akan muncul adalah konten-konten yang seperti itu atau konten-konten tentang dance atau konten-konten tentang nari, atau konten apapun itu bentuknya. Nanti bakalan muncul sesuai dengan durasi yang teman-teman tonton di FYP itu. Jadi FYP itu bisa disetting, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya hashtag. Jadi, teman-teman, dalam TikTok itu ketika mau posting, ada yang namanya hashtag, ada yang namanya caption. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapetin untuk hashtagnya itu yang sesuai, yang relevan, itu seperti apa? Kalau teman-teman browsing di bagian Google, di handphone juga bisa. Kita pindahin dulu ininya. Bentar. Ini gimana cara pindahnya?
Oke, kalau misalnya teman-teman searching di bagian TikTok, di bagian ini ya, browsing, teman-teman ketik aja hashtag TikTok. Nih, searching gini aja, ketikin aja. Kalau udah, teman-teman pilih yang paling atas. Nih, ada ads tiktok.com yang ini. Pilih. Kalau udah, nanti bakalan muncul hashtag-hashtag yang direkomendasikan sama TikTok. Sekarang tuh lagi trendingnya tuh bahas apa sih? Kurang lebih hashtag ini tuh kayak Twitter. Kalau misalnya teman-teman pada main Twitter, suka ada tuh hashtag trending yang lagi sekarang dibahas tuh apa, perbincangan yang lagi rame tuh seperti apa. Nah, ini versi TikToknya. Jadi ada di sini semua. Oke, kita lihat di sini. Kalau misalnya kita scroll, itu ada yang namanya icon industri nih. Ini ada banyak pilihan. Nah, di sini mulai dari edukasi, finansial, makanan, games, kesehatan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang teman-teman jelasin nanti ketika teman-teman bikin konten. Di sini ada semua kategorinya. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai hashtag yang paling trending saat ini itu apa? Itu ada di yang sini tampilannya. Jadi nggak ada di bagian sininya. Nih, ada 1, 2, 3, ini sebenarnya ada 10. Kita lihat view more. Kita lihat semua. Nah, di sini data-datanya. Wait, sebentar. Oke. Oke. Nah, ini adalah data-data hashtag yang sekarang lagi trending. Mulai dari yang pertama, promo Guncang 66. Terus di sini jelajah Jakarta. Di sini hashtag mati lampu, PLN. Nah, ini adalah hashtag trending. Hashtag trending yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, oleh para orang-orang yang suka buka TikTok gitu. Apa sih pembahasannya sekarang lagi trending di TikTok? Nah, ini hashtag-hashtag inilah yang ada. Nanti teman-teman di TikTok bisa di-searching hashtag promo guncang 66. Maksudnya apa sih ini? Atau misal mungkin jelajah Jakarta. Nah, ini tuh dia ngebahas tentang apa sih? Itu bisa disangkut pautkan dengan apa yang teman-teman sukai seperti itu. Atau juga bisa dipilih salah satu dari 1 sampai 6 ini, dipilih dari konten yang paling relevan ini kira-kira hashtagnya itu seperti apa. Pilih salah satu aja, karena ini termasuk ke dalam mega hashtag. Ada 3 bagian dalam hashtag. Yang pertama itu ada hashtag besar atau mega hashtag, hashtag yang pertengahan, dan ada hashtag kecil. Nah, maksudnya apa sih, Kak Fitri? Jadi, kalau hashtag besar itu adalah hashtag-hashtag yang lagi trending, yang banyak orang pakai. Kalau hashtag yang tengah ini, itu hashtag yang teman-teman bikin kontennya ini, teman-teman bikin konten menceritakan tentang apa nih? Misalnya tentang Jakarta saat ini, berarti pakai hashtag Jakarta saat ini untuk hashtag kedua. Terus hashtag yang ketiga ini adalah mini hashtag, hashtag yang kecil, berarti hashtag yang mau kita branding. Misalnya teman-teman mau branding apa? Oh, aku mau branding nama aku biar nama aku kenal ketika orang lain itu ketik nama aku yang keluar adalah konten-konten yang udah aku buat gitu kan. Nah, itu bisa juga. Jadi teman-teman menggunakan urutan hashtag seperti itu. Untuk hashtagnya itu maksimal ya 7 aja, jangan banyak-banyak gitu. Bikin hashtag kalau bisa ya normalnya 3 sampai 4 hashtag atau 5 hashtag. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget pilihan-pilihan dari hashtagnya. Aku kasih nih, aku kasih linknya di komen biar teman-teman bisa Ini juga silakan. coba. Nah, tuh, itu ada hashtagnya. Tuh, kalau misalnya teman-teman pengen ke hashtag yang ada di TikTok daripada bingung kan, nah, mendingan ambil yang ini aja gitu. Selanjutnya, oke, sebentar, sebentar, loading.
Oke. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman gabung ke akun bisnis, teman-teman bakalan disuruh pilih yang namanya kategori. Kategori apa sih yang bakalan teman-teman pilih? Nah, di sini kan ada berbagai macam ya, mulai dari kesehatan, edukasi, terus komedi gitu kan, yang hiburan. Terus juga ada tarian dan lain sebagainya. Teman-teman pilih yang menurut teman-teman itu disukai. Jangan ikut-ikutan, "Wah, sekarang kan lagi trendingnya tentang politik nih. Ada ya pembahasan tentang tapera, berarti aku tuh pilih edukasi tentang politik gitu. Padahal teman-teman sejatinya lebih sukanya mengedukasi tentang seni gitu kan ya. Oh, berarti ya teman-teman pilihnya tentang seni, jangan tentang apa yang sedang lagi trending, karena itu akan menyusut dengan sendirinya untuk yang trending. Kalau itu tuh nanti bikin kontennya sesuai dengan apa yang sekarang pembahasannya paling relevan dengan teman-teman gitu. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya interaksi sosial di TikTok. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita bikin TikTok, kita bikin konten, kita komen ke konten teman kita. Begitupun sebaliknya, teman kita juga diminta untuk komen di konten kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini, oke, ini udah aku jelasin. Nah, teman-teman, aku mau sedikit share. Ini juga mungkin akan membantu teman-teman buat bikin konten. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman bikin konten, itu lebih enak kita menggunakan AI. Kita menggunakan ini. Nih, kelihatan nggak? Oke, nih, yang ini nih, Chat GPT. Di sini ada yang baru tahu Chat GPT atau udah pada tahu? Coba aku pengen lihat di komen. Siapa di sini yang baru tahu yang namanya Chat GPT? Atau udah pada tahu nih, udah pada tahu Chat GPT? Coba lihat. Oh, udah pada tahu ya. Oke, sip. Oke, udah pada tahu, udah Kak, udah lama. Oke. Berarti teman-teman udah pada tahu ya tentang eh Chat GPT ini tuh seperti apa. Sekarang aku akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya menggunakan AI. Ada dua tipe AI. Ada yang pertama itu 3.5 dan ada yang 4.0. Kalau misalnya di ChatGPT untuk versi 4.0 itu kan berbayar ya, teman-teman. Sedangkan kita makhluk Indonesia ini sangat suka yang namanya gratis. Kalau ada yang gratis, ngapain harus yang berbayar gitu kan? Makanya kita akan rekomendasikan untuk yang versi 4.0 adalah Bing atau yang namanya Copilot. Di Play Store ada namanya Copilot. Kalau yang pakai Microsoft, biasanya fitur ikonnya yang Microsoft versi terbaru ya, itu udah ada icon seperti ini, namanya Copilot. Nah, kalau misalnya teman-teman gak mau install aplikasi, atau ayo udah nggak apa-apa pakai 3.5 juga, nggak apa-apa. Nah, kita coba untuk yang versi ChatGPT aja biar merata. Sebenarnya sama aja sih, cuma bedanya di data. Kalau untuk yang ChatGPT, kalau kata versi kita ini versi data-data yang lama alias tidak terlalu komplit. Kalau yang Copilot ini versi yang komplitnya gitu. Itu aja sih perbedaannya. Tapi untuk cara penggunaan AI-nya sama aja. Jadi ketika kita di ChatGPT, kita ini seolah-olah kita memperintahkan AI. Ini misalnya ada robot nih. Ini robot belum didoktrin apapun. Terus kita kasih tahu, bayangin kamu adalah seorang content creator. Misalnya gitu. Jadi, dia akan jadi content creator. Jadi, ChatGPT ini atau Copilot atau yang disebut dengan AI itu sesuai apa yang kita perintahkan. Kita mau jadikan dia itu apa, tergantung dari apa yang kita deskripsikan. Misalnya, kita tulis gini, ide konten TikTok hari ini. Misal kalau kita perintahkan seperti ini. Kita lihat, nah, seperti ini yang keluarnya. Tuh, ada 1, 2, sampai 10.
kayak gini, tantangan, resep, tutorial, daily vlog. Tapi kan kita bingung ya, kita mau tutorial apaan, resep apaan, kan aku kontennya edukasi. Nah, berarti perintah kita ini tidak terlalu terperinci, tidak benar-benar kurang detail, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalkannya mau merintahin si ChatGPT nih, berarti kita harus rinci. Misal, buatkan buatkan saya ide konten tentang apa ya? Misalnya digital marketing. Digital marketing 5.0, 5.0. Misal ya. Oke. Udah selesai kayak gini. Sekarang perintahkan lagi minimal 10 ide konten. Nah, keluarkan penjelasan tentang 4.0. Oh, berarti kita punya stok untuk 10 hari membahas tentang 4.0. Atau misal mungkin mau bikin kontennya sehari 3 atau 5, nggak apa-apa. Tapi minimal per hari itu satu bikin kontennya. Nah, kalau misalnya kita bikin konten satu, berarti ini udah ada 10 konten. Sekarang, kita coba lagi jelaskan. Ini kan misalnya nomor satu nih, pengenalan digital marketing 5.0. Nih, di sini buat video singkat menjelaskan apa itu digital marketing. Fokus pada integrasi antar teknologi canggih, humanity, dan person. Oke, sekarang kita mau pilih nomor satu. Teman-teman gampang. Tinggal ketik di sini. Buatkan saya penjelasan sederhana tentang nomor satu. Buatkan hook. Hook itu adalah cara menarik nonton di 3 detik pertama pada saat kita bikin konten. Kalau call to action itu penutup untuk mengingatkan lagi, memfollow up lagi si penonton biar apa, misalnya disuruh buat follow atau suruh buat komen. Jangan lupa guys, kalau konten ini bermanfaat, langsung follow aja. Misal gitu, itu adalah call to action. Nah, kita perintahkan untuk buatkan hook dan call to action-nya. Ini misal, oke, lihat teman-teman, langsung keluar penjelasannya. Oh, dari hook-nya. Ini hook-nya. Pernah dengar digital marketing 5.0? Teknologi baru yang mengubah cara kita berinteraksi dengan konsumen. Langsung dijelasin, digital marketing, bla 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 bla. Nah, ini adalah call to action-nya. Sekarang, kita kan butuh yang namanya caption dan hashtag. Perintahkan lagi. Sekarang, buatkan dan Nah, ini adalah caption-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan AI dengan baik dan memanfaatkan AI dengan baik, teman-teman udah nggak perlu pusing lagi harus bikin konten kayak gimana, seperti apa, terus caption-nya kayak gimana, hashtag-nya apa. Nah, teman-teman udah di sini udah langsung ada caption beserta hashtag-nya. Tinggal dipaste atau mungkin teman-teman di sini ada tambahan kata atau kalimat, tinggal diedit-edit aja. Kayak gitu. Ini adalah trik cara menggunakan AI. Jadi teman-teman kayak nggak
perlu bingung lagi harus apa. Oke, sekarang kita beralih ke bagian live streaming. Ini tentang TikTok. Nah, sekarang kita beralih ke live streaming. Teman-teman, di sini ada yang udah tahu apa itu live streaming? Pengen tahu juga di sini mana komennya. Coba teman-teman di sini, siapa yang belum tahu nih live streaming di TikTok? Tahu, oke. Tapi nggak pernah coba, oke. Tahu, tahu Kak, oke. Sip. Berarti teman-teman pada tahu ya tentang live streaming, cuma ada yang udah coba, tapi ada yang belum coba. Biasanya rata-rata ada yang udah coba, itu udah bisa live streaming. Kalau yang belum coba, biasanya belum memenuhi syarat. Atau memang belum ada niatan. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang live streaming. Ini sedikit aja tentang live streaming, nanti kita bakalan open sesi tanya-jawab. Sebentar. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya, live streaming itu sebenarnya ya kita live secara langsung melalui suatu aplikasi. Misalnya aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, aplikasi YouTube. Banyak ya sekarang yang udah bisa live streaming. Nah, kita akan fokus ke bagian TikTok dulu. Jadi, teman-teman, di live streaming TikTok itu ada yang namanya fitur penjualan. Jadi, teman-teman, kalau misalnya mau cari cuan tambahan, teman-teman bisa menggunakan fitur live streaming selling namanya, atau yang bisa disebut dengan keranjang kuning. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau live nih, ini kita bahas dulu, misalnya kita mau live nih, persiapan kita mau live dulu. Yang pertama itu, yang harus dilakukan ketika proses live streaming, itu kita harus tahu dulu apa yang mau dijual, apa yang mau disampaikan pada saat live streaming, gitu. Atau teman-teman juga bisa mempromosikan video teman-teman, konten teman-teman sebelum live streaming. Oh, Kak Fitri, aku nggak punya uang kalau misalnya untuk promosi, pasti keluar uangnya banyak. Nah, berarti ketika teman-teman mau live streaming, sebelum 1 jam ketika teman-teman live streaming harus bikin konten, yaitu harus posting konten gitu. Jadi ketika live-nya itu tidak FYP, tapi kontennya bisa jadi dia mendorong untuk FYP, sehingga orang-orang yang lagi scroll TikTok bisa nonton live streaming teman-teman. Kayak gitu. Terus kalau misalnya udah teman-teman udah siapin produknya apa yang mau disampaikan, misalnya promonya itu promo apa aja gitu kan, atau bikin kontennya seperti apa, pembahasannya kayak gimana. Kalau udah, baru teman-teman bisa live streaming. Kak Fitri, live streaming yang enak tuh kayak gimana sih? Jadi teman-teman, ketika live streaming yang enak itu adalah teman-teman menguasai produk. Tapi teman-teman jangan hanya jualan terus. Orang-orang juga gak bakalan nonton terus kalau misalnya teman-teman itu jualan terus. Nah, ada yang namanya interaksi, ada yang namanya sapa penonton, ada yang namanya storytelling. Jadi teman-teman ada yang namanya misalnya cerita, halo guys, wah di sini udah ada siapa aja ya? Oh ada A, ada si B, ada si C. Guys, BTW kalian dari mana ya? Coba dong tulis di komen. Aku pengen tahu nih, kebetulan aku dari Bogor. Oh iya, teman-teman, jangan lupa ya tap-tap layarnya, terus share juga ke teman-temannya biar aku tambah semangat lagi nih live streamingnya. Oh iya, teman-teman, aku ada satu cerita. Teman-teman mau denger gak? Jadi, aku ini kan tadi itu mandi pagi-pagi, bangun tidur langsung mandi. Terus cuaca sekarang ini benar-benar panas banget. Nggak tahu kenapa ini sampai tubuh berkeringat. Terus aku tuh diajakin main sama temen-temen. Nah, pas diajakin main sama temen-temen, karena cuacanya panas, otomatis kan badan kayak berkeringat. Nah, teman-teman aku bilang, ih,
kamu kok kayak ada semliwir-semliwir baunya, kamu nggak mandi ya? Terus aku jawab aja, ih enggak kok aku mandi, mungkin karena suasananya aja panas gitu. Terus aku kayak ngerasa, ih kenapa ya kok aku kayak ngerasa gak pede gitu ya buat main lagi. Tapi untungnya aku tuh kalau kemana-mana suka bawa parfum. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih parfumnya kayak gimana, nah, aku tunjukin. Ini dia parfumnya. Tuh, teman-teman, di sini siapa yang udah tahu parfum yang seperti ini? Ini tuh parfumnya wangi banget. Iyalah wangi, yang namanya juga parfum, pasti wangi. Di sini intinya ada berbagai macam aroma. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat cek di keranjang kuning. Ini parfumnya ada jenis A, B, C, D. Untuk harganya, bla 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 bla. Kebetulan di saat promo saya, khususnya di live streaming sekarang, ada promo potongan harga 50%. Kapan lagi kan aku live streaming bisa dapat potongan harga sebesar ini. Jadi, teman-teman, jangan lupa langsung di check out sekarang juga ya, guys. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau nanya tentang parfumnya atau kayu wanginya seperti apa, bisa ditulis di komen. Oke, teman-teman, sekian dari live streaming aku. Nanti kita bakalan ada live streaming lagi besok di jam 2 siang dan malam itu di jam 8. Kalau misalnya teman-teman penasaran atau pengen request parfumnya seperti apa, nanti teman-teman bisa DM ya. Nah, makanya untuk sekarang jangan lupa daripada diskonnya atau promonya ketinggalan, karena besok belum tentu ada promo. Silahkan langsung dicek out sekarang juga. Oke guys, karena waktunya sudah habis, see you next time. Oke, nah seperti itulah cara untuk live streaming kayak awal-awal pemula. Jadi teman-teman juga nggak kayak capek karena rata-rata untuk live streaming itu harus kitanya nggak berhenti ngomong, kitanya nggak berhenti interaksi. Kalau kita diem aja, nanti teman-teman para penonton ini bakalan bosen gitu. Ini yang lagi ngapain sih? Gak jelas banget live streamingnya gitu kan. Teman-teman bisa menggunakan ekspresi. Kalau teman-teman kenal sama yang namanya Tante Lala, dulu Tante Lala tuh eh ini banget ya, trending banget gaya dia bicaranya, cara mempromosikannya benar-benar memiliki ciri khas. Atau yang namanya Kak Jill, atau teman-teman kenal yang namanya Civil May yang jualan parfum, atau Iben, atau cowoknya Filmay, atau siapapun itu, kayak Aerostreet, kayak PVN, ya banyak ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat referensi-referensinya. Kalau orang lain live streaming itu seperti apa sih? Kayak gimana sih cara live streamingnya, cara bikin kontennya kayak gimana sih? Gitu, teman-teman. Oke, sekarang aku bakalan kasih informasi ini. Biasanya, bentar-bentar. Oke, sebentar. Oke, aku bakalan kasih informasi nih, cara menganalisis hasil siaran langsung. Sebenarnya sih nggak analisis untuk live streaming aja, tapi ini untuk konten teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa tahu jam postingnya teman-teman tuh cocoknya jam berapa, ramenya para followers teman-teman tuh jam berapa gitu kan ya. Terus biasanya tuh followers teman-teman tuh lebih banyak perempuan atau laki-laki. Nah, itu bisa diketahui melalui setting aplikasi di bagian TikTok. Kita buka sebentar, karena HP aku mau ini. Oke, teman-teman, kita coba untuk share screen yang di handphoneku. Oke, sebentar. Stop share. Oke, kita coba buat, share screen di handphone ya, biar enak. Ish, oke, bentar, loading. Oke.
bisa share screen nggak ya? Apa harus jadi co-host dulu? Gak Oh, ada bisa, kok, Vin. bisa. Oke. Eh, udah gak? Ada kok kucing Ada ya? Di gambarnya. aku ada sih. Ada. Ih, iya, kalau kucing. Oke, teman-teman tampilannya udah kelihatan ya. Nah, kita buka aplikasi TikToknya. Oke, teman-teman boleh sambil catat juga. Takutnya kelupaan di mana gitu kan. Kita pilih ke bagian profil. Sebentar, agak nge-lag ya. Bentar. Oke, sip. Nah, sekarang ini kan ada yang namanya fitur yang garis atas. Kalau kita pilih ke bagian pengaturan. Ada pengaturan? Wah, iya, draftnya banyak sekali. Di bagian pengaturan, kita pilih pengaturan dan privacy. Pilih. Terus, teman-teman, kalau yang belum akunnya gabung ke TikTok Bisnis, silakan gabung dulu ke akun TikTok Bisnis. Nih, pilih akun. Terus di sini kan ada bacaan alihkan ke akun pribadi. Karena aku udah beralih ke akun TikTok bisnis, jadi bacaannya alihkan ke akun pribadi. Kalau teman-teman masih ada bacaan alihkan ke akun bisnis, tinggal klik aja akun bisnisnya. Nanti ya seperti biasa kayak oke-okein aja gitu. Terus pilih yang namanya kategori. Kategori yang sesuai dengan teman-teman minati itu apa. Kalau udah, biasanya ada fitur yang namanya analisis. Di sini, oke, sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman di sini ada yang namanya analisis. Di sini ada 7 hari, 28 hari, yang paling atas 60 hari, sama bisa di custom. Mau berapa hari kita lihat tayangannya. Kita lihat di sini. Ini kebanyakan kontenku ya biasalah, IPP. Kita pilih yang namanya pengikut, biar kita tahu nih. Yang pertama, ada yang namanya wawasan pengikut. Di sini ada gender. Oh, ternyata yang lebih banyak nge-follow Kak Fitri itu cowok dibanding cewek. Terus, mulai dari usianya, dari 18 sampai paling banyak itu 34 tahun. Ada yang 35 sampai 44, tapi hanya sebesar 6,5%. Rata-rata 18 sampai 34 tahun. Berarti milenial dan Gen Z. Untuk negaranya cocok ya, Indonesia. Karena aku sering bikin kontennya tentang Indonesia. Untuk kota teratasnya ternyata Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, dan Medan. Karena nama aku ada sembirinya. Makanya kenapa sampai ke Medan. Karena Sembiring itu marga. Di bagian paling bawah itu ada yang namanya waktu paling aktif. Ini ada jam. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman punya followers, itu bakalan ketahuan di sini. Oh, ternyata rata-rata followers aku itu aktifnya di jam berapa ini? Di jam 5 aktifnya. Kita lihat kalau untuk tuh tanggal 6 itu juga sama ternyata jam 5, terus di sini juga ada jam 8. Jadi teman-teman bisa menganalisis, oh ternyata followers-followers aku tuh lebih aktifnya di jam segini. Ini ada sekitar 7 hari. Jadi selama 7 hari ini
TikTok akan menganalisis followers kita itu aktifnya itu di jam berapa. Ini setiap analisis ini beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cek akun teman-teman karena nggak semuanya sama. Gitu teman-teman. Terus ini sebagai informasi. Kalau teman-temannya pengen bisa live streaming, tapi di bawah 2000, teman-teman bisa download aplikasi yang namanya TikTok Seller Center X Tokopedia. Dengan catatan, handphone yang harus digunakan adalah handphone Android. Karena untuk handphone iPhone belum memadai atau belum di-upgrade oleh pihak TikToknya. Aplikasinya itu seperti ini. Hmm, Nah, ini teman-teman. Ini adalah aplikasinya. Aplikasi TikTok Seller Center. Ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang pengen jualan atau punya produk. Cuma kalau produknya makanan agak sedikit sulit atau sedikit rumit. Kenapa rumit? Karena harus ada yang namanya perizinan dan juga ada surat yang namanya BPOM gitu. Tapi untuk selebihnya selain dari makanan itu bisa dijual di TikTok. Kita buka aplikasi TikToknya. Teman-teman, untuk daftar aplikasi TikTok Seller Center biar kita bisa live streaming, itu harus pakai KTP. Oke, kita buka ya. Loginnya harus pakai akun TikTok, jadi login with TikTok gitu kan. Nah, kalau udah verifikasi data, isi datanya, nama lengkap, nama tokonya sesuai dengan apa yang pengen teman-teman pakai, terus misal nomor WhatsApp-nya, terus juga apa namanya email aktifnya. Nanti diverifikasi, kalau udah disetujui, tampilannya seperti ini. Intinya verifikasi data menggunakan KTP, syaratnya harus pakai handphone Android gitu. Kalau misalnya udah, nanti bakalan muncul yang namanya akun TikTok. Nih, aku bulatin nih. Yang mana sih, Kak Fitri? Yang ini nih. Nih, akun TikTok yang ditautkan. Oke, ini ada dua tipe, teman-teman. Ketika teman-teman join ke akun TikTok, ada dua tipe, namanya akun resmi dan akun pemasaran. Kalau akun resmi itu, ketika teman-teman punya barang, teman-teman tambahin di akun TikTok Seller Center, barang itulah yang akan muncul. Jadi, produk-produk affiliate yang udah kita tambahin itu nggak bakalan muncul. Beda sama yang namanya akun pemasaran. Kalau akun pemasaran itu produk-produknya bisa muncul semua. Nah, jadi Kak Fitri kok bisa muncul semuanya di sini nih, di keranjang kuningnya bisa muncul. Itu caranya gimana? Ya berarti dipilih ke bagian akun pemasaran. Sedikit informasi, untuk bagian akun pemasaran ini ketika kita baru daftar pertama kali itu tidak bisa digunakan karena termasuk akun uji coba. Jadi harus nunggu kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. 180 hari pokoknya. Sekitar 180 hari baru bisa menggunakan akun pemasaran. Untuk caranya itu teman-teman pilih bagian akun resmi, terus di bagian akun resminya ada bacaan paling bawah lepaskan tautan. Kalau ini kan Kak Fitri nggak nautin apa-apa kan, nggak nautin akun di akun resmi ini. Nah, kalau misalkannya teman-teman yang baru daftar TikTok pasti akan tertautkan di akun resmi, bukan akun pemasaran. Jadi, itulah penyebabnya kenapa akun TikTok teman-teman ketika nambahin keranjang kuning kok nggak muncul gitu di tampilan profilnya. Barang-barang affiliate-nya nggak muncul ya karena itu berada di akun resmi, bukan
akun pemasaran. Gitu, teman-teman. Tapi bukan berarti akun resmi kita nggak bisa jualan affiliate ya. Kita tetap bisa jualan affiliate, hanya kekurangannya kita nggak bisa menampilkan. Jadi orang lain tuh ketika ngepoin TikTok kita, mereka nggak bisa lihat produk-produk affiliate yang ada di sini. Gitu. Itu aja. Jadi cara yang paling efektif adalah teman-teman live streaming. Nambahin produk. Nah, ini adalah cara nambahin produknya. Oke, sebentar. Pilih tanda plus. Kayak kita biasa mau bikin konten. Kalau udah, teman-teman geser yang paling bawah ini ada yang bacaan live. Terus teman-teman pilih yang namanya judul. Itu kan di atas ada bacaan judul. Nah, teman-teman bebas judulnya mau apa. Kalau udah, itu ada bacaan bisnis atau jual atau produk. Yang penting ikonnya itu tuh kayak ikon kita mau jualan, ikon keranjang, ikon toko. Nah, itu sama aja. Kalau udah, kita klik bisnis. Pilih tambah produk. Kalau udah, pilih lagi tambah produk. Nah, di sini adalah beberapa keranjang yang udah Fitri tambahin. Tapi kalau misalnya teman-teman, aku pengen nambahin produk yang lagi tren, tinggal tambah lebih banyak produk yang paling bawah. Terus pilih marketplace produk. Nah, di sini semua barang-barang. Misalnya teman-teman mau namain, oh ini mau kemeja. Terus misalnya mau lagi nih kemeja, aku hari ini mau live streamingnya tentang kemeja aja. Nah, kayak gini. Ini bisa ditambah-tambahin. Kalau udah, teman-teman tinggal kembaliin sampai tampilannya seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, berarti tandanya udah berhasil. Kalau udah, pilih langsung klik yang pengelolaan voucher. Nih, yang ini nih, pengelolaan voucher. Nih, aku bulatin nih ya. Nih, biar teman-teman bisa dapetin fitur promo dari TikTok-nya. Kalau udah, teman-teman udah klik, kembalikan. Terus teman-teman siap deh live streaming gitu. Itu adalah caranya untuk teman-teman bisa live streaming dan ada keranjang kuningnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir walaupun kayak tampilannya di bagian profil itu nggak ada, tapi di bagian sininya ada. Oke, teman-teman, sampai sini aja mengenai TikTok dan live streaming. Intinya tuh teman-teman kembali lagi ke teman-teman sih. Bagaimana caranya teman-teman itu bikin konten. Awalnya mungkin akan terlihat jelek. Ih, kok aku bikin konten jelek ya? Nggak kayak orang-orang pada bikin konten, pada bagus-bagusan, kayak ngerasa kurang aja. Tapi dibarengi dengan rajin kita bikin konten, selalu posting gitu kan. Jangan pedulikan yang namanya komen, yang namanya like, jumlah like. Ih, kok aku nggak ada yang like ya? Kok nol terus? Ya nggak apa-apa, terus aja bikin konten. Bisa aja di konten-konten yang lama itu akan trending ketika 3 bulan ke depan atau 1 tahun kemudian. Jadi teman-teman konsisten aja bikin konten sesuai dengan tema yang teman-teman pilih, yang teman-teman suka. Jangan melenceng dari tema yang teman-teman pilih, nanti TikTok bingung ini mau kemana gitu. Kayak gitu, oke? Mungkin dari aku sekian dulu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh silakan ditanyain di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita bacain kolom komentarnya bentar. Sama-sama. Keren banget ya, Kak Fitri. Dan share. Sorry guys, jadi karena di Bungkus itu lagi konser Kak Fitri, jadi sini sering lewat mobil, motor gitu. Sorry ya kalau ada noise gitu. Bentar.
Maaf mau tanya Kak, untuk konten per hari ada batas maksimalnya nggak Kak? Terima kasih. Dari chatter. Ada maksimalnya nggak? Gitu. Gitu. Oke, coba aku lihat di kolom komen ya. Pokoknya ada yang nanya. Oh, udah banyak nih yang nanya. Oke. Kan menu analisis belum muncul di TikTok aku, soalnya baru beralih ke akun TikTok bisnis. Oke, ini caranya kalau misalnya kakaknya itu nggak muncul, ya, ini kan baru bergabung ya. Itu harus nunggu 7 hari. Berarti selama 7 hari, Kak Fadila ini bikin konten terus. Jadi selama 7 hari bikin konten, sehari satu, 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 bikin konten konsisten tentang apa nih. Nah, nanti bakalan muncul analisisnya dengan jelas kayak gitu. Nah, cara kita lihat analisisnya itu ada di bagian sini. Itu yang tadi kan fitur di pengaturan. Nah, ada juga yang di bagian lainnya. Kalau kita buka TikTok, ke bagian pengaturan, itu kan ada tampilan seperti ini. Ntar. Ada yang namanya TikTok bisnis, yang bisnis. Oke, sebentar agak lemot. Nah, di sini teman-teman. Terus di paling atasnya itu ada analisis. Sini. Kalau misalnya belum muncul fitur analisisnya, berarti teman-teman harus bikin konten selama 7 hari berturut-turut kayak gimana. Gitu. Itu sih kalau untuk bagian bikin kontennya. Oke, terus kita lihat lagi. Sini ada Kak Catur. Maaf, mau tanya Kak, untuk konten per hari ada batas maksimalnya enggak ya Kak? Sebenarnya sih untuk batas maksimalnya ya semaksimal-maksimalnya kita juga mau bikin konten sehari mau 100 juga nggak apa-apa asal sanggup aja kalau mau. Tapi yang lebih efektif itu adalah bikin konten secara konsisten. Jadi kalau misalnya mau per hari satu ya udah bikin per hari satu, 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 satu gitu. Terus nanti kan kita bisa simpen ya konten-konten kita di draft gitu. Tuh bisa kita bikin sebagai stok, jadi nggak kehabisan ide lagi. Misalnya Kak Catur nih jualan apa? Misalnya jualan perumahan gitu kan. Terus pas jualan perumahan, oh ini kan produknya jasa, berarti Kak Catur ngasih edukasi tentang perumahan. Terus misalnya ada in my life. Kalau guys, hari ini aku bakalan ada kedatangan tamu survei dari daerah mana misalnya gitu. Nah, sekarang ikutin jejak petualangan aku ya, gitu. Misalnya gitu. Jadi kayak teman-teman tuh sesuai lah dengan target market teman-teman, cara penyampaiannya. Intinya kalau di TikTok itu jangan terlalu formal. Kenapa? Karena orang-orang itu ketika buka TikTok, kita pengennya ya cari hiburan, bukan yang formal-formal. Sedikit banget orang-orang yang cari konten edukasi. Makanya konten edukasi ini mungkin bisa digabungkan dengan konten-konten komedi atau konten-konten musik, konten-konten yang lagi trending atau kayak berita gosip gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyambungkan hal itu gitu biar nggak terlalu formal banget. Intinya pakai hook ya yang tadi Kak Fitri jelasin yang pakai AI gitu, pakai hooknya. Kalau hooknya bingung, intinya 3 detik pertama daripada teman-teman gini. Misalnya, halo guys, hari ini aku bakalan bagiin tips cara diet. Nah, dibandingkan dengan kayak gini, biar kontennya. Ternyata cara
ampuh buat nurunin berat badan dalam waktu 2 hari kayak gini. Jadi ada perbedaannya. Nah, orang-orang akan lebih tertarik dengan hook yang kedua dibandingkan penjelasan yang pertama gitu. Ya, tergantung teman-teman juga pasti kalau misalnya buka-buka konten pasti lebih menyukai konten-konten yang seperti itu, lebih mendominasi kayak gitu. Atau misalnya mungkin kata-kata motivasi, apapun itu jenis kontennya. Kita lihat lagi. Oke, udah ketemu analisnya. Sip, mantap. Cuma kalau aku baru daftar akun bisnis, baru beralih jadinya akun bisnis, harus terdaftar katanya Kak. Disuruh uji coba, terus bilang uji coba kadaluarsa 30 hari. Jadi harus gimana ya? Ini uji coba apa nih? Uji coba TikTok Seller Center ya? Atau apa? Kalau Kak misalkan Fadilah. Kak Dila mau share screen juga boleh ya, tapi Mm-mm. Iya, ini Kak boleh, Dila boleh mau banget. share screen Kalau juga bisa misalnya mau share langsung sih, nih. Ya, teman-teman yang lain juga ada yang download dan masih bingung, bisa banget nih buat konsultasi langsung. Kirim di WA ya mm-mm. Kak. Oh, Dila nggak mau share Aku screen kirim, Dila. oke, boleh. Iya, Tapi yang susah itu adalah konsistensi sih Kak Petri. iya Iya gak sih? betul. Itu Karena yang paling susah. konsen, apa ya, benar-benar kayak kita komit gitu. Emang benar-benar mau. Karena kadang-kadang kalau udah kayak udah komit nih beberapa hari, terus tiba-tiba 1 hari 2 hari enggak, terus itu naikinnya lagi sih agak susah ya. Emang biasanya langsung turun drastis. Gak bikin konten selama sebulan, ketika kita bikin konten lagi, pasti viewersnya di bawah 1.000. Gitulah, sebenarnya. Oke, Mm. kita Aku lihat. bisa terdaftar dicoba kadaluarsa dalam 30 hari. Oke, uji coba kadaluarsa coba lagi. Oke, mungkin ini kenapa uji cobanya kadaluarsa karena akunnya kakak ini bisa jadi jarang aktif. Coba aku mungkin bisa dikirim username TikToknya biar aku bisa buka dan aku lihat konten-kontennya. Share di grup aja Kak. Kak dia biar minta Mm-mm. follow. Ayo guys follow TikTok aku. Mm. Oh iya betul, aku ambil cari apa dia. Coba infoin untuk ininya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain ya. Aku udah buka feed. Aku mau tanya, saya delay ya sebaran Mm-mm. juga. Aku tuh kan gabung yang aku bukanlah pemasaran akun yang nggak ada di etalase. Jadi nggak muncul di, kalau orang kepoin di TikTok kita kan nggak muncul tuh. Dah, kadang-kadang kalau aku upload konten itu kadang-kadang keranjang kuningnya muncul, kadang-kadang enggak. Kayak aku juga bingung TikTok kenapa ya. Udah pertama nggak muncul di bagian etalase aku, otomatis aku bisa Mm-mm. jualan. Aku bisa jualan dan share video, share produk dari teman-teman yang jualan itu kan lewat video. Aku harus upload konten dulu nih baru bisa jualan. Aku nggak bisa jualan langsung di lapak aku. Tapi kadang-kadang kalau aku upload TikTok, Mm. itu keranjangnya nggak ada. Kayak nggak bisa ditekan loh, keranjang kuningnya itu. Nggak ada Nggak bisa bisa diklik. ditautkan. Iya, nggak bisa diklik. Tapi kadang-kadang besok aku mau upload lagi, ada. Kayak aku bingung kayak, atau TikTok aku error gitu. Padahal aku ingin sekali menjadi konten kreator yang berpenghasilan. Oke, oke. Sebenarnya sih itu bisa jadi dari akunnya sendiri.
error, atau enggak bisa jadi mungkin tidak disetujui, jadi tidak relevan. Makanya kenapa tadi kan Fitri bilang nih, akankah lebih relevan lagi ketika Kak Kartika ini live streaming dibandingkan bikin konten? Karena ketika live streaming, orang-orang akan lebih banyak ngepoin tentang apa yang kita sampein. Jadi bakalan banyak yang cek nih keranjang kuningnya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, jadi lebih enak tuh mendingan Kak Kartika kalau pengen jualannya cepat, nah mendingan live streaming gitu. Jadi live streaming itu lebih enak dibandingkan kayak bikin konten terus kita posting ada keranjang kuningnya. Karena kemungkinan besar orang-orang juga bakal skip kayak ah, ada keranjang kuningnya, bosen gitu kan kayak ah ini ada keranjangnya. Karena jujur aku sendiri ya walaupun kayak aku juga kadang suka masukin keranjang kuning. Aku juga kalau misalkan lihat konten, ya ada keranjang kuningnya lagi promosi, skip kayak gitu. Iya, ada Oke, username ini udah ada. TikToknya. Kalau Kak Fitri lagi mau share screen TikToknya Fadila juga boleh. Iya nih, Kak Fadila kalau misalkannya mau di share screen-nya nggak apa-apa. FDH. Ada yang aneh lagi loh, Kak Fitri. Jadi aku itu Hmm. TikToknya setiap aku mau upload musik gitu ya, tiba-tiba pasti munculnya musik Thailand itu. Aku juga bingung kenapa dia otomatis kayak musiknya langsung muncul musik Thailand. Dan aku harus close dulu musik Thailand itu dan aku baru cari musik di TikTok aku. Tapi musik di TikTok aku itu hanya kayak kok dangdut dangdut semua. Mana? Aku pikir aku udah alihkan gang TikTok. Aku bingung banget. Aku mau ketemu sama kamu jadinya kayak kenapa ini kok lagunya kayak gak seru gitu loh. Jadinya konten aku mau Sebenarnya pas. kalau misal itu FYP-nya ya, Kak. Jadi aku mau upload TikTok. Aku mau upload konten guys. Pasti audio Mm-mm. Instagram aku sama TikTok aku tuh beda karena di TikTok itu enggak aku nggak punya keleluasaan buat cari lagu. Jadi lagu aku tuh entah kenapa yang muncul dangdut semua. Jadi aku bingung. Sebenarnya kalau misalnya mau dirubah tergantung dari scrollnya Kak Katika sih. Kak Katika coba banyakin searching di browser. Misalnya dance. Karena kan biasanya sound itu kan berasal dari dance populer ya. Ketik aja misalnya dance trend gitu kan. Nanti keluar tuh. Nah, Kak Kartika scroll terus jangan lupa di like. Scroll di like gitu. Atau misalnya mungkin eh cinematic content. Nanti kan tuh biasanya ada sound-sound tertentu tuh. Nah, Kak Kartika bisa like-likein yang sekiranya Kak Kartika suka dari mulai kontennya sampai soundnya. Nanti pas besoknya di FYP Kak Kartika bakalan berubah apa yang tadi malam tuh di searching gitu. Nanti bakalan dominan itu yang akan berubah. Tapi Iya, kitanya harus rajin gitu ininya, rubahnya. iya. Tapi aku nggak Kalau nggak nggak nanti nonton dangdut lagi. dangdut. Aku nggak nonton dangdut. Bukan cuma dangdut sih, tapi lagunya tuh kayak lagu-lagu jadul semua yang ada di TikTok aku. Makanya aku kayak lagi tren pakai Hmm. lagu Salma gitu kan, atau lagu Tiara kupu-kupu. Kok gak Hmm. bisa gitu. Dan ntar ya aku coba ya kalau aku upload konten aku itu record layar aku. Iya, Ayo coba yang sip. Oke, Fadilah analisis. oke. Kak Fitri, Kita ke TikTok Kak Fadilah ya. Catur tuh mau ngomong tuh. maaf mau tanya Fit. Fitri, Ya. Nah, ajarin nanti ke sini ya ke Tangerang kamu. Iya, iya boleh. Catur. Nanti Nanti kita aku nginep. kumpul yang di Jabodetabek ya. Boleh, Kita boleh. suruh Pit, ajarin Pit. Ayo, Betul. Pit, lanjut Pit, yang Boleh, boleh, boleh. Fadila dulu. Oke. Kayak udah kelihatan ya. Oke. Tadi kita sudah searching. Ini akunnya. Oke.
Oke, kita lihat. Untuk kontennya masih ini ya, masih bentukan random konten. Nah, ini kan kontennya belum mengarah ke pribadi. Jadi nanti ketika udah bergabung lagi, ini bisa dilepas nih tautan akun bisnisnya. Jadi seperti ini, tadi kan ada peringatan nih ya karena keterbatasan waktu. Oke, jadi caranya itu kakaknya pergi ke bagian profil. Nah, di bagian profil ini kan yang tadi tuh ke bagian pengaturan dan privacy. Di bagian pengaturan dan privacy, pilih ke bagian akun. Terus kalau misalnya udah ke bagian akun, langsung ke alihkan pribadi. Tadi kan kealihkan ke akun bisnis kan, sekarang alihkan ke akun pribadi. Setelah dialihkan ke akun pribadi, nah kakaknya bikin konten dulu aja, bebas mau bikin konten apapun itu. Kalau udah, nanti kakaknya gabung lagi ke akun bisnis, kayak gitu. Sebenarnya akun pribadi ke akun bisnis itu sifatnya sunah sih, pilihan aja. Tapi akan lebih baik ketika kita pengen lebih enak gitu menganalisisnya menggunakan akun bisnis dibandingkan dengan akun pribadi. Karena sistem analisisnya itu beda gitu. Kayak gitu, jadi langsung dilepasin aja nggak apa-apa. Dilepasin akun bisnisnya dibandingkan akun pribadinya gitu. Itu cara yang paling efektif. Kita lihat lagi. Iya, Kak, Mas. Oke, sip. Gitu. Intinya kita bikin ada yang namanya konten kalender. Jadi, ketika kita bikin konten, itu kan ada apa sih jadwalnya. Hari ini bikin konten apa? Nah, itu disebutnya konten kalender. Makanya bisa masukin ke notes atau bisa juga masukin ke akun yang lain gitu kan. Jadi nggak perlu ganti akun bisnis lagi, Kak. Nggak, itu akunnya masih tetap sama, tapi dilepaskan aja, dipilih ke akun pribadi dulu. Nanti kalau udah optimal, baru pilih ke akun bisnis gitu. Oke, kita lihat di sini. Oke, wow. Cepat sekali ya durasinya, sisa 12 menit lagi. 21.30 kakak. Udah Oke. 21.18 sekarang. Nggak kerasa ya. Hmm. Iya, oke. Teman-teman kalau misalkannya ada yang mau ditanyain nih, atau misal mungkin aku pengen nanya nih sama siapa ya di sini. Kayaknya kalau aku nanyanya ke Kak Kartika, bosen ya. Aku mendingan nanyanya ke teman-teman yang di sini aja. Coba aku pengen tahu di sini siapa yang eh, punya cita-cita atau misal mungkin kayak pengennya itu teman-teman jadi apa? Ketika teman-teman bikin konten, misal aku pengennya jadi affiliate aja karena aku nggak punya produk gitu. Jadi aku ambil produk yang lain. Atau teman-teman, aku punya produk, aku pengen bikin usaha gitu. Nah, coba aku pengen tahu nih di komen siapa yang ini. Oke, di sini ada yang nanya, gimana tips biar bisa konsisten untuk buat konten dan baru juga mau aktif lagi akun di TikTok? Karena biasanya cuma mau cari koin TikTok aja. Biasanya rata-rata kayak gitu sih, buat nambahin koin ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di TikTok itu, cara kita konsisten itu ya dimulai dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya paling mudah adalah ketika kita suka sama sesuatu. Jadi misal nih, Kak Farel suka dengan apa? Misalnya traveling gitu kan, karena Kak Farel tuh sering healing gitu kan ya. Nah, Kak Farel bisa
bisa ini, bisa apa namanya, bisa bikin konten tentang travel-travel. Karena kan pasti ketika Kak Farel itu main jalan-jalan, pasti ada yang difoto, ada yang divideoin gitu. Nah, itu bisa diposting ke TikTok. Emang awalnya pasti males sih gitu. Tapi kita harus lawan. Jadi kayak oke, hari ini posting satu, 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 satu. Setidaknya dalam seminggu dicoba dulu tiga konten. Jadi kan seminggu tuh ada 7 hari. Dari 7 hari ini kita bikin 3 postingan. Nanti kalau misalnya udah di 3 postingan, kita bikin lagi 4 postingan. Satu hari satu postingan. Terus bikin lagi 5 postingan. Oh, oke, karena aku udah biasa nih konsisten 6 postingan. Jadi berturut gitu. Jadi kalau misalkannya teman-teman udah konsisten, udah enak, udah dapat marketnya. Bahkan lebih enak kalau misalnya followersnya udah banyak. Kalau misalnya teman-teman pengen postingnya dalam seminggu itu cuma 3 konten juga nggak apa-apa. Asal teman-teman udah dapetin marketnya. Kalau followersnya masih nol atau misalnya masih di bawah 1.000, itu kan belum dapet nih marketnya kayak gimana. Jadi kita belum jelas nih itu followers kita tuh kayak gimana. Nah, kita rajin-rajin bikin kontennya. Intinya bikin konten apapun yang menurut teman-teman seneng. Kalau misalnya aku kayaknya bikin kontennya nggak apa-apa deh, nggak sesuai tema, ya udah nggak apa-apa, bikin konten dulu aja, yang penting konsisten dulu aja, nggak apa-apa acak-acakan juga, tapi bikin dulu, yang penting bikin. Oke, terus kalau misal Iya. koin TikTok itu Oh iya. biasanya dijadiin penghasilan. Terus kalau misalnya koinnya udah didapat, terus kita pindahin ke aplikasi Dana, kita apakah tidak ada penarikan dari TikTok, Kak? Atau gimana, Kak? Kalau kurang paham untuk koin ada di TikTok. Oke, kalau misalnya sebenarnya sih kalau koin dari TikTok itu kecil ya, nggak seberapa karena kita kan harus mengumpulkan banyak koin. Aku tuh pernah dapat koin TikTok itu kan dari gift ya, gift pada saat live streaming karena koin di TikTok pada saat live streaming ataupun kita lagi scroll dapat koin juga sama aja. Itu berapa ya pada saat itu tuh penghasilannya kalau dirupiahin jadi 10 ribu. Tapi untuk penarikannya itu tuh ke Dana, bisa ke Dana, ke transfer bank juga bisa tarik dananya, tapi harus 100.000. Jadi harus nunggu dulu itu tuh lama. Jadi menurut aku kalau kita ngarepin cuma dari koin aja itu kurang efektif. Alangkah lebih baik ketika kita ngarepinnya yaitu dari hasil penjualan karena itu yang paling cepat gitu. Jadi rajin-rajin live streaming. Per hari minimal live streaming ya kalau misalnya nggak bisa 4 jam berarti 40 menit kayak hampir sejam atau 30 menit gitu. Dicoba dulu aja setiap jam berapa nih konsisten live streaming terus kayak bikin konten gitu atau kayak joinan misalnya Kak Fitri aku pengen dong live streamingnya bareng kita bareng live streaming ayo kita live streaming bareng-bareng kita kolaborasi gitu. Boleh Oke tuh nanti Kak kita Farel. kolaborasi ya. Kita kolaborasi, kita cerita misalnya. Kita Tap- bahas, bincang-bincang. Tapi aku mau tanya dong, Pet, kalau di aku kan lebih ahlinya di Instagram. Lapak Iya. aku kan di Instagram nih. Dibandingkan kalau Fitri kan TikTok dari zaman dulu dari tahun 2022 tuh selalu kayak gitu. Nggak, bedanya nih kalau misalkan di Instagram kan kita bisa nge-save video live kita gitu ke ke bagian ini loh kayak masuk ke feed gitu kan atau kalau di Instagram tuh Reels gitu. Nah kalau TikTok sendiri kalau misalkan kita live itu videonya kesimpan atau enggak? Kalau untuk ya, kita kan bikin konten, kita posting. Ya, videonya nggak kesimpan. Oh kalau kita live Instagram live TikTok nanti dia kan nggak ada masuk di feed TikTok kan? Nah apakah nanti Nggak. selama live itu apakah videonya ke record? Maksudnya itu ke save ke akun kita. Oh, oke, oke, oke. Di akunnya ya, di bagian akunnya. Kalau untuk di bagian akunnya itu pasti ada.
untuk live stream. Misal Kak Kartika nih live streaming nih, terus ada rekamannya di bagian TikToknya itu sendiri. Nah, adanya di mana sih? Adanya di bagian pengaturan. Kalau misalnya Kak Kartika scroll, nih, aku sambil share screen nih. Hmm. Jadi ketika pada saat kita live streaming, itu memang bukan di perangkat kitanya, di galerinya. Nih, Di akun TikToknya, di akun TikToknya langsung gitu ya. betul. Nah, ketika kita buka pengaturan dan privacy, itu kan ada yang namanya eh ini ya, live di live. Ada gak? Kalau Kak Kartika pasti ada. Yang belum punya akun live juga pasti ada fitur yang ini. Nah, di sini ada bacaan pemutaran ulang live. Jadi di situ Kak, semua rekamannya tuh ada di situ semua. Gitu. Nih kita lihat ya. Itu Agak tapi nge-lag. ada batas waktu kadaluarsanya nggak, Pin? Ada. Sampai berapa lama tuh? Selama 30 hari. Ini ada nih yang paling atas. Rekaman live disimpan selama 30 hari. Gitu. Oh, berarti kita abis live itu kita save dulu ya, takutnya kalau kalau emang masih butuh maksudnya selama live itu. Iya, kalau misalkannya live streamingnya mau di-download gitu, boleh. Itu ada fitur unduh, nah di situ. Oh iya iya, iya. Kayak gitu, Kak. Oke, nanti kita coba live bareng Fitri. Mungkin teman-teman yang mau live bareng bisa langsung keep tanggal ya. Iya, betul. Oke Kalau deh. misalkannya teman-teman mau live, kita bisa bikin sesi live streaming setiap hari gitu. Kita tentang sharing-sharing aja. Nanti aku cariin topiknya, tenang. Tapi aku lihat perkembangan orang di TikTok sama Instagram tuh jauh jauh banget berkembang di TikTok sih. Dalam artian tuh kayak kalau Instagram tuh sebenarnya Instagram aku udah bisa monetisasi loh sekarang. Tapi menurut aku Hmm, udah apa ya agak ribet pendataan Instagram tuh. Jadi aku belum monetisasi dan dia itu sistemnya ngasih gift. Jadi kalau misalkan aku bikin konten gitu, nah orang itu bisa ngasih aku uang, aku bisa mendapatkan uang dari Instagram hmm, kalau aku di gift dari reel aku gitu. Dan itu harus ada betul. agak banyak sih, agak ribet juga dia. Iya. Kayaknya lebih Emang yang pengen paling sederhana itu TikTok. jadi aku tidak mau memonetisasi Instagram aku. Semangat Kak Mungkin Kartika nanti ya. jualannya, karena lebih enak, lebih mudah kalau dapetin cuan tuh di TikTok. Ini boleh. So banyak ya kita lihat kalau di TikTok banyak owner generasi Z ya. Guys yang membuat kita termotivasi gitu kan. Betul. Waktunya sisa 1 menit lagi. Ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Pertanyaan terakhir, ada lagi nggak? Waktunya 1 menit lagi. Kayaknya udah excited sih. Nanti kita bisa sharing langsung sama Kak Fitri juga di grup. Abis ini mungkin teman-teman mungkin karena udah malam juga mau istirahat ya Kak Fitri ya. Jadi kita bisa lanjut sharing ke WhatsApp grup kita. Kalau misalkan teman-teman punya TikTok, bisa langsung Yap. share linknya di Instagram, di WhatsApp grup kita supaya bisa saling follow, saling dukung, dan mungkin kita nanti bisa live bareng sama Kak Fitri di TikTok supaya bisa belajar. Kalau live Instagram kan gampang ya, gampang. Kalau kalau live-nya gampang di Instagram. Maksudnya, tapi kan live Instagram tidak bisa di give ya teman-teman. Jadi mungkin kita beralih lapak dulu nih ke TikTok. Jadi kita mau nanti akan belajar sama Kak Fitri biar kita jadi
bisa jadi entrepreneur muda juga ya lewat sosmed. Nah, mungkin dari Kak Fitri ada closing statement nih buat teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini dan mungkin teman-teman yang baru mau memulai di TikTok supaya bisa semangat berkarya gitu. Ya, oke, teman-teman, mungkin aku sedikit menyampaikan pesan aja. Intinya, kadang kita untuk mendapatkan angka 10 harus dimulai dengan angka 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu adalah prosesnya. Orang-orang ketika bisa jadi YouTuber, bisa jadi TikTokers, terus bisa penjualannya banyak, ya mungkin mereka di awal melakukan yang namanya analisis, banyak belajar, banyak ikut pelatihan, konsisten. Namanya namanya sosial media itu ada posisi di mana kita lagi naik dan ada di posisi kita lagi turun. Jadi tergantung nih teman-teman bagaimana cara menghadapinya. Ada juga yang tiba-tiba baru bikin konten udah dihujat abis-abisan se-Indonesia. Ya teman-teman tahulah pokoknya orangnya siapa kalau yang sering main TikTok ya. Terus ada juga yang dia selalu dipuji, terus dia melakukan suatu kesalahan, hanya dipujat habis-habisan. Tapi kembali lagi, teman-teman nih, ya teman-teman bikin kontennya itu tentang apa, seperti apa, bagaimana cara menghadapi mereka gitu. Karena jujur emang di sosial media ini ya namanya juga sosial media pasti ada yang namanya bikin kita jadi ngedown, ada juga yang bikin kita jadi semangat, tergantung apa yang kita peroleh pada saat kita bikin konten. Intinya tetap semangat aja kalau misalnya teman-teman bikin konten. Kalau teman-teman bingung, teman-teman pengen nanya, boleh teman-teman tanya langsung di grup atau bisa japri Kak Fitri. Tapi kalau misalkannya untuk japri, saya nerima pesan 24 jam, cuma balasnya nanti Balasnya agak lama. gitu. Jadi lebih enak mendingan nanyanya di grup aja gitu, balas agak sedikit lama gitu. Tapi kalau misalkan kayak urgent apa, boleh langsung telepon aja gitu. Langsung telepon, halo Kak Fitri gitu, ini aku dari Geman. Kenalin namanya siapa gitu. Ya, Gitu dia sih. sibuk guys, dia organisasinya banyak. Oke, Betul. makasih Kak Fitri buat sharingnya malam hari ini karena insight-nya banyak banget nih buat kita ya teman-teman, terutama teman-teman yang baru baru download TikTok, baru mau coba TikTok. Tapi kita semoga semuanya di sini bisa berkarya di TikTok dan mungkin bisa jadi entrepreneur di TikTok biar kita kalau ketemu kan seru nih ya. Wih, iya nih, udah jadi owner nih di TikTok. Asik. Bisa kayak catur, Ya, jualan seru apa? banget. Catur, jualan catur kan di TikTok kan seru. Boleh, Tapi boleh kalau nanti catur ya kan dicoba. namanya catur ya, catur belajar belajar ini, belajar main catur gitu kan nanti pasti Bisa jadi dia lawan. orang Pak Denny ngajakin dia main catur nanti kalau ketemu. Nah, teman-teman yang lain mungkin kalau misalkan nanti mau bertanya bisa langsung di grup ya teman-teman. Mungkin gini kalau kan maksudnya kita mau berniat jadi konten kreator itu kan punya niatan besar ya. Ini kalau dari Katika. Katika pun mulai ngonten tuh udah lama banget malahan ya. Dari tahun ya tahun belasan ya sekarang udah 20-an gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya kita emang belum ada endorse atau belum dapat penghasilan dari endorse, tapi percaya deh ada hal-hal baik yang akan datang di dalam diri kita, mungkin dalam bentuk hal yang lain gitu. Mungkin masalah kayak Betul. Peter ini. Fitri belum misalnya Fitri belum di endorse sama brand baik itu brand besar atau brand kecil sekalipun dan lain sebagainya. Tapi Fitri apa manfaatnya? Fitri jadi narasumber di berbagai SMA atau SMK di bawah naungan langsung sama Bapak Madani. Itu kan jadi bentuk reward yang berbeda gitu, yang mungkin orang nggak bisa dapatkan di situ. Saya kayak Katika belum dapat endorse nih walaupun di TikTok atau di Instagram. Tapi Katika dapat apa? Dapat personal branding yang baik, dapat kepercayaan orang-orang dari situ. Ditawarin atau diajak kerja sama. Maksudnya penerimaan orang-orang terhadap kita. Nah, itu kan jadi bentuk reward dan hal-hal yang kita dapatkan selain dalam bentuk materi, teman-teman. Jadi
nggak semuanya itu kita harus ukur dengan cepat dalam hal materi gitu, bisa dalam hal-hal yang lain. Jadi Betul. tetap semangat terus untuk berkarya, anak muda harus tetap berkarya gitu ya teman-teman. Setiap kadang apapun dalam hidup kita kadang nggak sesuai harapan kita gitu apa yang terjadi, tapi yang kita harus selalu mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah takdir yang terbaik yang telah Allah Allah buat untuk kita gitu, karena Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Oke. Aku mau ngucapin teman-teman terima kasih buat buat Zoom pada hari ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah komit buat datang di forum Gemar Batch 1 ini di pertemuan terakhir kita untuk sharing dari dan untuk teman Gemar gitu ya. Karena di 2 minggu yang akan datang nanti kita akan langsung bersama mentor kita yang Ibu Kirana. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin kita mau dokumentasi dulu teman-teman yang lagi off cam, bisa on cam dulu nih biar kita dokumentasi sejenak. Oke, kita foto dulu ya teman-teman. Cheers. 1, 2, 3. Oke, sebentar ketika save dulu. Ntar agak loading. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman bisa bentuk huruf G dong teman-teman. Huruf G kapital ya. Kayak, bentar deh, kayak G, mana G? Kayaknya kebalik deh. G kan kayak gini nih. Balik ke Fitri kebalik. Ah ya kayak gitu tuh. Oke. Ini tadi. Ya udah ya udah. Ya kayak Ini gitu. layarnya kebalik. Oh ya udah. Oke 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah hadir. Terima kasih Om Billy yang udah mensupport kita Makasih dan selalu ada Kartika. buat Gemar. Terima kasih Ya, Kak Fitri, makasih Farel, Fadila, Fitri semuanya untuk catur. informasinya. Makasih teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya untuk Ya, bahas project terima buku Gemar ya kasih. teman-teman. Semangat, karena buku kita akan terbit. Oke, bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.